kita melihat bahwasannya ini kayak dipelintir, seakan-akan pokir hilang. Karena pokir tidak dapat, makanya tidak disetujui APBD itu. Bukan. Karena KUA dan PPAS tidak sinkron. Ada pendapatan di ID tidak dimasukkan 11,8. Itu yang kami tidak sepakat. Ya apa jaminan kalau pelayaran dasar tadi? Bukan berarti pokir. Ini kan pokir yang dipelintir Dan seakan-akan. ketika pertanyaan apakah jaminan itu ada apa tidak, apa jawaban dari Pemda Aceh Singkil? Tidak ada jawabannya. Tidak ada jaminannya tadi orang itu bisa menjamin pelayanan itu bagus, PAD itu bagus. Ya, jadi itu yang membuat menjadi rumit seperti ini, Bang, ya? Ya, baru itu tadi. Saya ulangi lagi, ada tadi di ID. Sampai pembahasan di ID itu, di pendapatan itu tidak masuk 11,6. Jadi pendapatan kok tidak? Pendapatan kok nggak ada di ID? Masih dalam pembahasan di tanggal 22, Surat Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwasanya Aceh Singkil mendapatkan di ID 11,6. Kenapa tidak dimasukkan? Dan di rakan APBK yang diusulkan tanggal 15 juga belum dimasukkan di ID yang 11,6. Ada apa? Baik. Tolong, jangan dipelintir kemana-mana. Kapan pengesahan APBK Aceh Singkil? Insya Allah kalau dikasih nanti kami waktu setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, diberikan ada ruang waktu lagi, akan segera kami bahas. Kami bahas, betul-betul kami bahas pergunaannya, apakah untuk ke pelayanan dasar atau ke rakyat. Kalau kembali ke rakyat, yakinlah kami akan setujui. Tapi kalau hanya pelayanan dasar saja, saya yakinkan juga kawan-kawan juga tidak akan menyetujui. Tolong, jangan dipelintir kemana-mana. Kalau ada jaminan peningkatan pelayanan, ada jaminan tadi PAD, KUA PPAS akan kita setujui. Ternyata tidak ada orang itu berani jamin antara pelayanan dasar. Karena KUA dan PPAS tidak sinkron, ada pendapatan di ID tidak dimasukkan 11,8. Itu yang kami tidak sepakat. Saya undang besoknya seluruh anggota Dewan di hari Selasanya untuk mengambil solusi. Dan lagi-lagi kesepakatan kami di sini semuanya untuk berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri, minta dipertemukan kami, difasilitasi, diberikan arahan, minta di tanggal hari Senin, hari kemarin Senin ya, 26 dan 27. 2 kali saya berkoordinasi belum ada waktunya. Jadi intinya kami di sini tetap ingin membahas APBD ini, tapi berkonsultasi dulu kami ke Menteri Dalam Negeri. Kami diberikan arahan, apa masih betul-betul ada waktu. Sampai dengan hari ini belum ada jawaban dari surat kami di Menteri Dalam Negeri. Makanya sampai hari ini belum ada pembahasan. Jadi bukan berarti kami tidak mau tadi dalam menyetujui ini asal-asalan, atau hanya kami meleges pohon kinerja yang disebutkan itu. Yang menurut pemikiran kawan-kawan, pemikiran kami, bahwasanya itu hanya ke pelayanan dasar saja yang harus kita layani. Ini beberapa ini kita melihat bahwasannya ini kayak dipelintir, seakan-akan pokir hilang. Karena pokir tidak dapat, makanya tidak disetujui APBD itu. Bukan. Karena KUA dan PPAS tidak sinkron, ada pendapatan di ID tidak dimasukkan 11,8. Itu yang kami tidak sepakat. Kalau hanya kami menyetujui meleges pohon kinerja tadi, hanya pelayanan dasar yang naik 25%, kami ini dipilih oleh masyarakat, mungkin PNS, mungkin, tapi lebih banyak rakyat jelajah. Sedangkan pokok pikiran itu adalah dari rakyat, tujuannya untuk rakyat. Jadi bukan berarti karena pokir kami tadi, saya kembali, bukan karena pokir kami tidak, karena pelayanan dasar ditingkatkan, ada kalau tidak salah 25%, kalau jumlah uangnya mungkin 78 miliar. 25% kalau jumlah uangnya mungkin 78 miliar. Yang jadi pelayanan dasar, yang jaminannya tidak ada, yang jaminannya PAD-nya tidak berani orang itu jamin, itu yang belum kami sepakati. Jadi ada beberapa juga bertanya ke kami, seakan-akan karena pokir inilah kami. Saya berjanji untuk diri saya, nggak ada pokir pun saya tidak ada masalah, tapi harus dipikirkan pokir itu langsung ke rakyat, membantu perekonomian rakyat. Saya berharap jangan dipelintir kemana-mana. Sebenarnya saya rasa ya, kita mengurut ke awal dan sesuai dengan aturan.
Intinya tanggal masuk kuah PPAS, kalau tidak salah saya, di tanggal 4 sampai ke sini hanya kuahnya saja. Di tanggal 10 baru PPAS masuk, langsung saya bamuskan, dan besoknya langsung kami pembukaan rakan itu ya. Kalau tidak salah saya tidak dihadiri oleh saudara PJ Bupati, yang menghadiri mewakili Sekda. Besoknya di tanggal 11 langsung pembahasan, hanya diberikan kepada kami 11 hari kerja sesuai peraturan PP 12 yang notabene tanggal 30 November sudah ada kesepakatan. Yang seyogianya itu pada pertengahan Juli sudah diantarkan kuah PPPAS. Setelah saudara PJ Bupati masuk di sini dilantik kalau tidak salah tanggal 21 bergerak, di September tadi tanggal 10 PPAS masuk, dan kami siap untuk membahasnya. Dimulai tanggal 11 kita membahas dengan tim banggar selama 11 hari kalender. Ada beberapa pertanyaan kawan-kawan yang ini notanya ada salah rapatnya, ada daftar hadirnya. Ketidakhadiran tim TAPK sangat banyak, pertanyaan-pertanyaan tidak ada banyak dijawab. Contoh tentang judul kuah, kalau tidak salah kuahnya pelayanan dasar, infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan pemaparan potensi unggulan. Yang notabene pelayanan dasar naik 25%, yang peruntukannya membeli laptop, membeli alat-alat lain, PIN, bintek, termasuk tukin. Membeli laptop, membeli alat-alat lain, PIN, bintek, termasuk tukin. Membeli laptop, membeli alat-alat lain, PIN, bintek, termasuk tukin. Jadi pada waktu itu ada pertanyaan kawan-kawan. Pertanyaan saya pertama, seberapa besar jaminannya pelayanan dasar karena kesejahteraan tadi? Seberapa besar jaminannya tim TAPK menjamin pelayanan dasar itu nanti bagus? Berapa persen nanti kenaikan kalau kesejahteraan itu kita berikan, PAD kita tambah? Karena target dalam 3 tahun ini 61 miliar target pendapatan kita, ternyata 48 miliar yang terrealisasi 3 tahun belakangan karena COVID. Kalau ada jaminan peningkatan pelayanan, ada jaminan tadi PAD, kuah PPAS akan kita setujui. Ternyata tidak ada orang itu berani jamin antara pelayanan dasar. Berikutnya lagi balik, kita pertanyakan tentang seberapa persen musrembang kabupaten itu dinaikkan kepada program. Seberapa persen hasil reses yang dibawa anggota dewan pada waktu reses, pokir namanya, itu ke program. Ternyata tidak bisa disebutkan, sama dengan nggak bisa dijawab atau 0%. Saya kembali lagi menyampaikan kepada tim bahwasanya tolong Bapeda yang sudah mengeluarkan uang musrembang kabupaten dikembalikan uangnya, karena itu mengeluarkan biaya. Saudara anggota DPR yang mengeluarkan uang, tolong kembalikan uang reses, karena itu sudah menghabiskan uang, tapi hasil reses yang pada waktu itu saudara-saudara bertemu dengan rakyat berjanji kembalikan uang resesnya. Jadi berikutnya kita melihat lagi, ada tanggal 22 di ID kita masuk 11,5, saya ada mendapatkan surat dari luar 11,6, tidak dimasukkan di dalam TAD pendapatan. Jadi ada hal-hal yang disimpan, saya rasa yang ditutupi seharusnya disampaikan jumlah di ID, dan juga tadi ada jaminan-jaminan. Jadi tidak ada, saya rasa, musrembang kabupaten yang naik, yang ada jadi pohon kinerja. Saya bertanyakan lagi kembali, dan kawan-kawan, dasar pohon kinerja itu menghilangkan tadi musrembang kabupaten dan hasil reses yang sudah mengeluarkan biaya. Jadi tidak ada dasar pohon kinerja itu. Kalau tidak salah saya pada waktu itu orang itu menjawab RPKS. Tolong tunjukkan kepada saya RPKS itu. Ternyata tidak bisa ditunjukkan ke RPKS. Sampai dengan tanggal 30 November tidak ada kesepakatan karena tadi kuah dan PHPS tidak sinkron. Makanya kami tidak menyepakati. Berikutnya tanggal 1 kalau tidak salah tanggal 2 kami berkonsultasi Gubernur, juga tidak ada jaminan tadi orang itu bahwasanya ada penambahan waktu. Juga kami berkonsultasi dengan keuangan, hanya disuruh berembuk. Kami minta surat pada waktu itu menjadwalkan apakah masih bisa secara tertulis dijadwalkan sampai di Desember. Jaminan surat tidak ada. Jadi bukan berarti kami tidak mau tadi
dalam menyetujui ini asal-asalan, atau hanya kami meleges pohon kinerja yang disebutkan itu, yang menurut pemikiran kawan-kawan, pemikiran kami bahwasanya itu hanya kepelayanan dasar saja yang harus kita layani. Ini beberapa ini kita melihat bahwasanya ini kayak dipelintir, seakan-akan pokir hilang. Karena pokir tidak dapat, makanya tidak disetujui APBD itu. Bukan. Karena KUA dan PPAS tidak sinkron. Ada pendapatan di ID tidak dimasukkan 11,8. Itu yang kami tidak sepakat. Kalau hanya kami menyetujui meleges pohon kinerja tadi, hanya pelayanan dasar yang naik 25%, kami ini dipilih oleh masyarakat, mungkin PNS, mungkin, tapi lebih banyak rakyat jelajah. Sedangkan pokok-pokok pikirannya itu adalah dari rakyat, tujuannya untuk rakyat. Jadi bukan berarti karena pokir kami tadi, saya kembali, bukan karena pokir kami tidak, karena pelayanan dasar ditingkatkan, ada kalau tidak salah 25%, kalau jumlah uangnya mungkin 78 miliar yang jadi pelayanan dasar, yang jaminannya tidak ada, yang PAD-nya tidak berani orang itu jamin, itu yang belum kami sepakati. Jadi ada beberapa juga bertanya ke kami, seakan-akan karena pokir inilah kami. Saya berjanji untuk diri saya, nggak ada pokir pun, saya tidak ada masalah. Tapi harus dipikirkan, pokir itu langsung ke rakyat, membantu perekonomian rakyat. Jadi kalau ada pun penempatannya salah, ayo kita perbaiki kalau ada beberapa penempatan. Tapi tujuannya itu untuk rakyat dan kembali untuk rakyat. Dasar hukumnya ada dan masuk SIPD. Yang namanya pohon kinerja tadi, apa dasar hukumnya? Kalau ada dasar hukumnya, ayo kita mungkin menerima. Setahu saya, kita ini harus berpikir lebih jernih lah untuk Aceh Singkil. Demi rakyat, siap kita untuk membahas. Tapi jangan kami nanti disalahkan tentang regulasi dan peraturan. Karena ini tidak ada jaminannya, ini sampai bulan berapa. Ini harus bisa dibahas. Terkecuali ada nanti jaminannya dari contohnya, dari gubernur bisa masih dibahas, baru dari Kementeri. Jadi tanggal 15 Desember Rakan datang, lagi-lagi terlambat. Siogianya Rakan APBD itu dia pertengahan September. Ini di 15 Desember. Di 15 Desember, kalau tidak salah, saya dan pimpinan lainnya, saya berada di provinsi, mengikuti di kantor DPRA dengan KPK. Jadi Rakan tanggal 15 jam 16.00 sampai di kantor ini. Segera saya sampaikan kepada Pak Sekwan, tolong diundang Bamus, Seninnya saya masih DL di hari Selasa. Saya undang Bamus untuk menjadwalkan di hari Senin. Bamus tidak berani menjadwalkan karena tadi waktu menurut peraturan PP 12 itu hanya 30 September, terkecuali ada jaminan tertulis dari atas kami, dari gubernur atau dari Menteri Dalam Negeri. Tidak berani menjadwalkan karena tadi alasan dari peraturan PP 12 itu. Saya tidak jera juga, saya undang besoknya seluruh anggota Dewan di hari Selasanya untuk mengambil solusi. Dan lagi-lagi kesepakatan kami di sini semuanya untuk berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri, minta dipertemukan kami, difasilitasi, diberikan arahan, minta di tanggal hari Senin, hari kemarin Senin ya, 26 dan 27, 2 kali saya berkoordinasi belum ada waktunya. Jadi intinya kami di sini tetap ingin membahas APBD ini, tapi berkonsultasi dulu kami ke Menteri Dalam Negeri. Kami diberikan arahan, apa masih betul-betul ada waktu. Sampai dengan hari ini belum ada jawaban dari surat kami di Menteri Dalam Negeri. Makanya sampai hari ini belum ada pembahasan. Baik. Kapan pengesahan APBK Aceh Singkil? Insya Allah kalau dikasih nanti kami waktu setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, diberikan ada ruang waktu lagi, akan segera kami bahas. Kami bahas, betul-betul kami bahas pergunaannya, apakah untuk kepelayanan dasar atau ke rakyat. Kalau kembali ke rakyat, yakinlah kami akan setujui. Tapi kalau hanya pelayanan dasar saja, saya yakinkan juga kawan-kawan juga tidak akan menyetujui. Tolong, jangan dipelintir kemana-mana. Sebenarnya, saya merasa agak lucu diambil ya. Sebenarnya pokir itu sah menurut aturan sesuai dengan SIPD. Programnya Bupati, kalau ada silahkan.
baru kita laga. Kalau diambil atau tidak diambil, saya tidak masuk ke sana. Seandainya pun, saya pinjam bahasa orang itu, kalaupun diambil, kalau tujuannya kemaslahatan, ke seluruh rakyat Aceh Singkil ini, saya rasa 25 anggota Dewan sangat setuju. Saya merasa, itu tadi kan pasti kuah PPAS tadi, pelayanan dasar. Kalau hanya ke pelayanan dasar yang diberikan, juga kami menerima. Tapi apa jaminannya tadi? Apa jaminannya pelayanan dasar itu bagus seberapa persen? Apa jaminannya nanti kalau kita berikan ke pelayanan dasar, kesejahteraan dan lain-lain sebagainya, ada PAD kita tambah untuk 2023. Saya yakin kalau TAPK menjamin, pimpinannya menjamin, saya yakin 25 anggota dewan pasti setuju demi untuk rakyat kita bersama. Ya apa jaminan kalau pelayanan dasar tadi? Bukan berarti pokir, ini kan pokir yang dipelintir Dan ketika pertanyaan apakah jaminan itu ada apa tidak, apa jawaban dari Pemda Aceh Singkil? Tidak ada jawabannya, tidak ada jaminannya tadi orang itu bisa menjamin pelayanan itu bagus, PAD itu bagus. Ya, jadi itu yang membuat menjadi rumit seperti ini, Bang, ya? Ya, baru itu tadi. Saya ulangi lagi, ada tadi di ID. Sampai pembahasan di ID itu, di pendapatan itu tidak masuk 11,6. Jadi pendapatan kok nggak ada di ID. Masih dalam pembahasan di tanggal 22, Surat Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwasanya Aceh Singkil mendapatkan di ID 11,6. Kenapa tidak dimasukkan? Dan di rakan APBK yang diusulkan tanggal 15 juga belum dimasukkan di ID yang 11,6. Ada apa? Baik. Saya berharap kepada Pak PJ Martunis, tolong kita sebagai pemimpin yang bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Ini Aceh Singkil. Mari kita selesaikan dengan bijaksana. Sebagai Bapak yang diberikan amanah sebagai PJ Bupati, jangan membaca situasi ini hanya teori saja. Marilah kita betul-betul duduk. Kalau kita mau menjadikan Aceh Singkil ini lebih baik, bukan kata hati sendiri. Mari kita belajar dari diri sendiri. Secara bersama-sama kita membangun Aceh Singkil. Intinya kami pun 25 anggota dewan lahir di sini, hidup di sini, mati di sini, tidak akan kami jual ini Aceh Singkil, tidak akan kami gadaikan ini Aceh Singkil. Kami hanya membangun rakyat kami, bukan hanya membangun birokrasi saja. Kami dipilih oleh birokrasi, kami dipilih oleh rakyat kami juga. Kami harus seimbangkan pengeluaran ini semuanya antara birokrasi dengan rakyat. Jangan jadikan pokir ini seakan-akan ini haram, seakan-akan ini tidak bisa membangun Aceh Singkil. Mungkin tujuan Bapak bagus, tujuan kami bagus, membangun kami dari konstituen kami untuk rakyat. Tolong pikirkan Pak PJ, sangat membantu pokok-pokok pikiran ini untuk rakyat dan membantu perekonomian Aceh Singkil. Aceh Singkil kalau tidak dibantu APBD akan semakin ekonomi semakin menurun. Apalagi tahun 2023, inflasi akan semakin naik. Hati-hati kita kalau tidak dibantu oleh perekonomian. Mari kita bangun. Kita harus sebenarnya membangun mulai dari PAD. Barulah bisa kita membangun dan lain-lainnya. PAD harus kita tingkatkan. Perekonomian harus kita tingkatkan. Jangan hanya kita pikirkan kesejahteraan semata untuk hanya sekelompok birokrasi atau dan lain-lainnya. Mari kita benahi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mari kita membangun mulai dari diri sendiri secara bersama-sama untuk Aceh Singkil. Singkil pasti keluar dari kemiskinan. Singkil akan jaya. Yakinlah. Singkil kita cintai bersama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.